Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Pertamina. Nah, teman-teman, ada nggak nih yang habis ngelamar kerja Pertamina? Video ini aku bikin tanggal 10 Oktober 2024. Hari ini aku dapat file undangan kerja palsu dari salah satu teman yang ada di komunitas lowongan kerjaku. Karena aku ngerasa belum pernah bahas, maka aku akan bahas. Terlebih videonya ini, bukan videonya, filenya itu masih baru banget teman-teman. Ini yang aku display, apakah teman-teman lihat di sana? Ini adalah contoh undangan kerja palsu. Nih teman-teman. Undangan kerjanya dibikinnya di sini suratnya tuh 30 Oktober 2024. Ini filenya, videonya aku ambil juga 30 Oktober 2024. Ini file hari ini banget teman-teman. Aku sengaja bahas segera biar teman-teman di sini nggak ada yang ketipu ya. Semoga dengan aku upload ini segera, teman-teman di sana tahu kalau ini tuh penipuan gitu. Jadi kalau teman-teman dapat file ini pasti palsu. Oke? Jadi teman-teman nonton videonya sampai sini udah tahu tuh kalau ini palsu. Tapi tetap ke depan undangan-undangan kerja palsu kayak gini yang mengatasnamakan berbagai perusahaan itu ada banyak banget teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek tuh ya yang ada di channel YouTubeku, teman-teman boleh banget nanti teman-teman buka aja channel YouTubeku gitu ya. Di channel YouTubeku ini teman-teman buka di bagian playlist gitu. Nah, di sini tuh ada playlist contoh undangan kerja palsu yang ada banyak banget nih, teman-teman. Kumpulan undangan kerja palsu, playlistnya ada di sini. Nah, ini teman-teman kalau mau belajar, tonton aja beberapa video di sini. Nanti teman-teman akan paham bahwa penipu-penipuan ini, walaupun nama perusahaannya beda-beda, itu ya formatnya ya begitu-begitu aja, isinya ya begitu-begitu aja gitu ya. Tapi masalahnya tuh mereka akan mengincar mengatasnamakan nama-nama perusahaan besar bereputasi bagus gitu. Sekarang asumsinya adalah aku mau asumsiin teman-teman di sini tuh nggak ngerti kalau ini palsu. Silahkan dipelajari ya, biar teman-teman di sini tidak hanya biar nggak ketipu, tapi nanti bisa ajarin ke orang-orang di sekitar, anak, saudara, kakak, adik, murid, kayak gitu ya. Biar tetangga, biar nggak ada yang ketipu gitu. Asumsinya gini teman-teman, file ini anggap aja teman-teman nggak ngerti kalau file ini tuh palsu, ya kan? Lalu gimana yang dilakukan? Teman-teman boleh buka Google. Silahkan teman-teman ketik aja di sini rekrutmen Pertamina gitu ya. Atau ketik Pertamina juga boleh atau rekrutmen Pertamina. Maka teman-teman akan diarahkan ke sini nih. Diarahkan ke halaman resmi rekrutmennya Pertamina kayak gini. Nah, sebenarnya di sini ada banyak sih, ada Pertamina Lubrikan dan lain-lain kayak gitu ya. Grup-grupnya Pertamina gitu. Tapi teman-teman hanya perlu yang paling atas ini. Nah, ini tinggal diklik gitu teman-teman. Maka teman-teman akan masuk ke halaman karirnya Pertamina. Masuk ke sini. Ini aku belum ngeliat isinya kayak gimana. Tiba-tiba ada pop up ini teman-teman. Di sini Pertamina itu sudah tegas ya waspada penipuan. Dibaca nih teman-teman ya. Pertamina tidak pernah memungut biaya apapun di notis. Berarti tidak ada pungutan biaya. Tidak ada biaya. Dan atau bekerja sama dengan travel agent untuk proses perekrutan. Berarti nggak ada travel agent. Travel agent itu berarti untuk transportasi ya, kayak gitu. Pengumuman kelulusan dan ketidaklulusan hanya melalui email resminya Pertamina. Cuma ini doang emailnya teman-teman. Nih, domainnya tuh @pertamina.com kayak gitu. Nah, kalau ada yang penipuan kayak gitu, silahkan bisa konfirmasi ke sini. Nah, gitu ya. Ada call centernya Pertamina. Ini udah jelas dan tegas. Berarti asumsinya, misalkan aku anggap teman-teman nggak ngerti ini palsu atau enggak, dari halaman resmi rekrutmennya Pertamina ini tuh kita bisa dapat info, oh gitu, berarti nanti kalau ada pungutan biaya atau kelihatan ada kerjasama dengan travel agent dalam perekrutan, itu udah jelas pasti palsu, kayak gitu kan. Nah, yang ada di dalamnya Pertamina ini nggak usah dibuka dulu teman-teman. Kita buka dulu file PDF palsunya ini. Apa yang harus dilakukan? Aku pengen ngajak teman-teman biar peka. Berarti kan tadi kan dari Pertamina itu peringatannya adalah tidak ada pungutan biaya. Nah, sekarang kita coba di sini, kita baca pelan-pelan, ada nggak kata-kata kunci yang menunjukkan itu mengarah pada suatu pungutan biaya? Kalau ada, berarti udah jelas itu palsu. Nah, kan kita asumsinya nggak ngerti kalau ini palsu ya. Yuk kita baca pelan-pelan di halaman pertama ini ya. Masih baru banget ini filenya teman-teman, baru hari ini. Di halaman pertama ini.
Teman-teman nggak boleh silau, kelihatan rapi gitu ya. Bodo amat sama itu. Kita lihat isinya. Ada nggak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ini penipuan? Ada teman-teman. Di mana? Nih, di sini nih. Serta pengembalian dana akomodasi transportasi DLL. Gimana ceritanya ada pengembalian dana, ya kan? Kalau kita nggak ngasih nama dikembalikan itu kan pasti dipinjam dulu. Terus habis itu ada pengembalian. Nah, ini sebenarnya udah jelas nih. Ada pengembalian dana, akomodasi, transportasi. Berarti kita bisa ngecek, berarti nanti di info-info bawah pasti ada permintaan yang minta kita ngasih duit seolah-olah itu untuk akomodasi dan transportasi. Kayak gitu ya. Ini udah jelas ini. Contoh kata kunci kerugian finansial tadi yang udah dibantah langsung sama halaman resminya Pertamina. Tidak ada pungutan biaya apapun, kayak gitu ya. Terus kita baca lagi, ada nggak kata kunci yang lain? Nah, ini teman-teman. Reservasi tiket di Angkasa Pura Airport nggak ada itu teman-teman, gitu. Nggak ada reservasi tiket-tiket, ini jelas palsu. Ini bertentangan dengan yang disampaikan sama websitenya Pertamina tadi. Ini udah palsu banget, gitu ya, gitu. Coba kita lihat di bagian lain di halaman ini, di halaman pertama, udah nggak ada. Oke, jadi udah jelas banget ya teman-teman ya. Di sini ada pengembalian dana, di sini ada reservasi tiket. Ini udah contoh tanda kerugian finansial yang ditimbulkan, berarti udah jelas palsu. Oke, kita lanjut di halaman kedua. Waduh, halaman kedua isinya nama-nama orang, teman-teman. Aku yakin ini nama-nama yang ada di sini tuh pasti ada orang aslinya. Ini semoga nanti kalian-kalian bisa ngeliat videoku ini ya. Yang halaman 2 kita lewatin, itu cuma nama-nama orang yang sedang berusaha ditipu sama penipunya. Kita sekarang masuk ke halaman ketiga. Wah, menarik nih teman-teman. Kita bisa langsung to the point aja. Nah, ini ya. Ketua tim rekrutmen Pertamina via WhatsApp ini. Ini teman-teman, ini WhatsApp-nya orang palsu nih, WhatsApp-nya penipu nih. Namanya belum tentu ini di Albertus. Ah, ini cuma bodo amat sama ini ya. Ini yang jelas nomor HP-nya, nomor WA-nya penipunya, teman-teman. Dan ini filenya aku dapatnya tanggal 10 Oktober 2024. Aku yakin ini nomornya masih aktif. Jadi silahkan teman-teman yang mau ngelaporin ini. Udah jelas ini penipuannya Pertamina. Kayak gitu. Kemudian ya di sini udah jelas. Kemudian selanjutnya adalah, nah, di keterangan sini nih, kita coba cari, ada nggak kata kunci yang menunjukkan adanya kerugian finansial atau penipuan tadi, ada pungutan biaya. Ini jelas ya, ini tanda-tanda ini kontak palsu. Sekarang teman-teman aku ajak diskusi di sini. Ini namanya adalah cara mensugesti dari jauh pakai kata-kata. Wis, sugesti jarak jauh kayak hipnotis jarak jauh pakai kata-kata. Nih ya teman-teman ya, aku tandain ya. Bukti pembayaran tiket Angkasa Pura Airport. Nih aku ajak teman-teman ngobrol nih ya. Akomodasi, konsumsi, biaya transportasi, disediakan hotel, transportasi, penggantian, biaya akomodasi, biaya tiket transportasi, beban sementara, talangi pembayaran, penggantian biaya. Ayo kita baca pelan-pelan aja. Penggantian biaya, bukti pembayaran, tiket transportasi, digantikan, bukti transaksi, bukti transfer, diserahkan, bermalam di hotel, baru akomodasi, konsumsi, Angkasa Pura, reservasi tiket transportasi, akomodasi, konsumsi, transportasi. Teman-teman, aku ngomong keras kayak gini, aku ulang-ulang. Berasa nggak kalau ada kata-kata yang diulang-ulang? Itulah cara mensugesti orang-orang jarak jauh lewat kata-kata. Mustahil bagi kita untuk menghafal setiap titik koma yang ada di undangan palsu ini. Keinginan penipunya itu bukan biar kita hafal setiap karakter yang ada di file ini. Tetapi mereka berusaha, aku nggak tahu ini nggak mungkin satu orang sih penipunya. Mereka berusaha memasukkan kata-kata kunci ke dalam otak kita agar kita yang harusnya begitu dapat undangan ini ngecek ini asli atau palsu, tapi kita udah buru-buru seneng.
terus buru-buru reservasi tiket dan transfer. Di sini apa? Mereka itu berusaha memasukkan kata-kata kunci ini. Akomodasi, Pertamina, Angkasa Pura, transport, penggantian, hotel, biaya, dapat ini itu. Biar apa? Biar logika kita jadi salah. Nah, logika salah yang diharapkan oleh penipu itu adalah aku tuh mau ngelamar di Pertamina, dilayanin transportasinya oleh Angkasa Pura Airport. Aku memang di awal ngeluarin biaya, tapi nanti itu biaya balik lagi di aku kok, nanti diganti, dirembes kok gitu, ditalangi nih. Ya, nanti akan menjadi beban sementara aja. Nanti toh juga aku dapat konsumsi, transportasi, hotel, kayak gitu. Itu adalah harapan si para penipu. Ya, para penipu ini tuh menyediakan kata kunci ini berharap logika kita goblok dan menyimpulkan kayak gitu loh teman-teman. Paham nggak? Nah ini gawat banget nih khususnya bagi teman-teman yang baru masuk dunia kerja, fresh graduate. Atau kalian-kalian yang buru-buru seneng tuh dapat undangan Pertamina, lihat file PDF seolah-olah rapi, apalagi generasi malas baca gitu ya. Langsung akhirnya nanti ketipu gitu. Nah ini halaman ketiga udah jelas banget nih teman-teman, ada reservasi tiket biaya gini gitu. Ini halaman paling tegas. Tadi di halaman pertama penipuan udah jelas. Ini halaman ketiga makin jelas lagi, gitu ya, makin tegas penipuannya. Masuk ke halaman keempat. Nah, ini halaman yang sama aja gitu ya, teman-teman ya. Ini seolah-olah ada reservasi. Bayangin aja, kontaknya beda lagi nih. Tadi namanya siapa, sekarang Hendra nih airport. Ini mungkin orangnya sama-sama aja ini, teman-teman. Ini ada beberapa nomor WhatsApp yang ada di sini ya, reservasi tiket gitu. Ah, udah gitu. Ini udah jelas nih teman-teman, penipuan lagi. Dibaca sampai bawah juga isinya sama saja. Ada tiket dan lain-lain gitu. Dan yang menarik lagi di sini ya teman-teman ya. Teman-teman harus baca pelan-pelan ya. File-filenya ini tuh orangnya itu tuh bener-bener niat banget untuk mensugesti. Kenapa? Di halaman pertama ini dikasih warna merah. Ini ada nama-nama di halaman kedua ya. Nih, di atas ini kan ada nama-nama orang yang berusaha ditipu. Nih, reservasi di tiket hingga pukul 22.15 di hari yang sama, yaitu tanggal aku upload video ini 30 Oktober 2024. Aku dapat filenya juga hari ini. Artinya apa? Ini kenapa kok ada kalimat ini? Biar teman-teman buru-buru. Biar otaknya tuh konslet dulu, nggak sempet cross-check sana sini, nggak sempet tanya mentornya, gurunya, dosennya, siapa-siapanya. Gitu, terus buru-buru konfirmasi ke penipu. Gampang kalau udah hubungin penipu mah tinggal disugesti dikit-dikit, mereka kan udah player. Ngesugesti orang jarak jauh sampai akhirnya transfer duit itu gampang banget kayak begini ya teman-teman ya. Nah ini yang gawat sekali teman-teman. Kalau teman-teman nyari rekrutmen Pertamina itu lewat sini teman-teman, halaman Pertamina ini ya, rekrutmen.pertamina.com. Kalau ini saya mengerti, teman-teman nanti tinggal cari-cari aja loker-loker yang mungkin Pertamina akan tunjukkan di sini kayak gitu. Ya, atau kalau mau cari sumber resminya ini loh. Di sini nih ada sumber-sumber resmi sosial medianya Pertamina. Itu nggak mungkin ditipu kalau teman-teman melalui sumber resmi ini kayak gitu. Jadi hati-hati kalau teman-teman di sini tadi asal-asal aja kayak gitu ya. Ini, nah ini jelas penipuannya kayak gitu. Oke? Jadi sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman ya. Hati-hati, pokoknya undangan ini adalah undangan palsu. Jangan buru-buru senang. Silahkan teman-teman pahami dulu dan bagikan video ini ke orang-orang di sekitar. Jangan sampai ketipu. Aku titip pesan ke siapapun yang nonton video ini, silahkan berikan masukan ke orang-orang di sekitar yang lagi nyari kerja khususnya. Bilang aja, jangan hanya belajar menemukan lowongan kerja untuk dilamar, tapi belajar juga cara membedakan lowongan kerja asli dan lowongan kerja palsu. Undangan kerja asli dan undangan kerja palsu. Semua sumber loker harus belajar, harus berasal dari sumber resminya. Kalau enggak, ya bisa kayak begini, dapat undangan palsu. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih, sukses selalu.